Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385-312-9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut.
Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bila pada saat ini kita boleh beribadah bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak untuk memasuki ibadah. Umat dimohon berdiri. Pujilah Tuhan atas kebaikannya, sebab Ia telah memilih kita sebagai umat-Nya. Marilah kita sembah dan agungkan Dia. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pertolongan kita adalah datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini, ibadah kita mengambil tema Ugahari, yang artinya sederhana. Gaya hidup sederhana Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa yang kita sering ungkapkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Spiritualitas Ukahari adalah semangat iman yang meyakini bahwa berkat Tuhan itu cukup untuk semua ciptaannya. Karena itu, mari belajar hidup sederhana, berbagi rasa cukup bersama seluruh ciptaan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Takkan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap. Dia tetap kawan erat, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena sobatku. Saudaraku, apakah Yesus sudah menjadi yang segala-galanya di dalam hidup kita? Ataukah justru yang segala-galanya bukan Dia yang mengasihi kita? Oleh karena itu, mari kita datang pada Tuhan, kita mengkoreksi hidup ini. Bersama-sama kita menaikkan doa secara pribadi, renungkan kembali, dan akuilah segala dosa-dosa kita. Masing-masing berdoalah. Ketika kami melantunkan lagu ini, maka terasa sebuah semangat bahkan euforia bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tetapi ketika kami mencoba berani datang kepadamu, mencocokkan akan hidup dan lagu yang kami nyanyikan, seringkali semua itu hanya sebatas sebuah pujian yang tak bermakna di dalam hidup kami.
dari mulut kami mengatakan Engkau segala-galanya. Tetapi seringkali dalam hidup kami, bukan Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Diri kami, sekitar kami, ambisi kami, bahkan dosa-dosa kami, seringkali adalah yang menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Kami sering terpuruk hanya sebatas sebuah nyanyian yang kami dengan manis lakukan. Tapi seringkali hidup kami tak semanis dengan suara indah yang kami nyanyikan. Hidup kami sumbang, hidup kami tak seindah yang Kau pinta. Engkau yang mengerti setiap hati yang hari ini tertunduk. Dengan malu dan sesal, kami mengaku akan segala keterbatasan dan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Karena kami percaya kasih-Mu, pengampunan-Mu, segala-galanya buat hidup kami. Sentuh hati kami, jamah kami, supaya Yesus sungguh menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Di dalam Engkau Sang Pengampun dan Pemulih hidup, kami berdoa. Amin. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapilah aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Bapa jalanku tak sesat. Saudara, mari kita berdiri. Umat Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan pun akan memulihkan keadaan kita. Seperti yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Tuhan berkata begini, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Demikianlah firman Tuhan. Syukur atas anugerah Allah. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar
Yesus sungguhlah tetap milikku, meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku. Tidaklah aku jauh dari susah dan keluh, di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di surga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca firman Allah dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa Sang Firman kehidupan, kami sungguh beruntung, bahkan lebih dari seorang yang beruntung. Kami berbahagia dimiliki dan memiliki Engkau, ya Allah yang penuh cinta. Karena itulah pada hari ini kami datang bersekutu bersama-sama, karena kami tahu Engkau mengasihi kehidupan kami. Dan sungguh berbahagia ketika firman Allah boleh kami dengarkan menyatu dengan seluruh kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, hangatkanlah hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menghayatinya dalam seluruh kehidupan kami. Mari Bapa, bersabdalah, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara, mari kita bersama-sama membuka surat Paulus kepada Timotius. Di dalam suratnya yang pertama, pasal 6, ayat 6 hingga ke-12. Rasul Paulus berkata di dalam sekian banyak nasihatnya kepada Timotius begini: memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sampai demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah, terlebih saudara yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pasti tahu benda apa yang ada di tangan saya. Tahu ya? Ya, saya percaya saudara semua tahu persis benda apa ini. Sekalipun keduanya berbeda bentuk dan ukuran, kedua benda ini punya nama yang sama. Sendok, ya. Ini namanya sendok, Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kedua benda ini namanya sama, apakah fungsinya juga sama? Nah, kalau sudah sampai pertanyaan ini, saya yakin, saya percaya kita akan mengatakan tidak. Kedua benda ini punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk apa? Nah, itu mudah, Bapak Ibu. Kita bisa tahu fungsinya itu dari nama panjang sendok ini. Ya, kalau yang kecil ini namanya apa? Sendok apa? Nah, sendok makan. Dari namanya saja kita sudah tahu ini sendok untuk makan. Boleh enggak? Bisa enggak kalau sendok makan ini untuk mengambil sayur? Ya tentu bisa saja Bapak Ibu. Cuma yang pasti kita akan kesulitan dan lama mengambil sayur itu. Karena memang fungsinya untuk makan. Maka dia disebut sebagai sendok makan. Kalau yang satunya namanya apa? Sendok sayur. Ya, kan gitu kan? Sendok sayur. Dari namanya kita tahu bahwa sendok ini untuk mengambil sayur. Lalu bisa enggak kalau sendok sayur ini dipakai untuk sendok makan? Ya boleh saja, monggo silahkan. Sepanjang mulut kita selebar sendok sayur ini kan. Kalau ngomong boleh ya boleh saja. Siapa yang tidak boleh? Tetapi kalau dipaksakan, tentu itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena masing-masing diciptakan dengan fungsi yang berbeda-beda, bukan cuma masalah bentuknya yang beda. Sendok sayur dikondisikan sebesar ini, supaya ketika kita mengambil sayur, maka sayur itu bisa dengan cepat kita ambil, kita tuangkan. Tapi sementara sendok makan dikondisikan lebih kecil. Kenapa? Ya karena mulut kita lebarnya sekian Bapak Ibu. Ini saya ngomong mulut yang normal ya Bapak Ibu ya. Nggak tahu kalau ada mulut ember mungkin yang lebih lebar ya saya nggak tahu. Karena mulut kita sekian maka sendoknya juga lebarnya sekian. Nah kita lupakan sendok sayur, saya mau membahas sendok makan. Apa yang kita bisa belajar dari sebuah sendok makan? Yang saya ingin tekankan kepada kita dari sebuah sendok makan, kita belajar tahu diri. Kita belajar tahu diri, maksud saya begini. Sendok makan ini sesungguhnya menginformasikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terbatas. Kita bisa menikmati makanan seluas sendok makan ini. Kalaupun mungkin Bapak Ibu mengatakan, loh kan kita bisa bersendok-sendok Pak mengambil makanan itu, betul. Tapi itu tidak menandakan bahwa kemudian kita tidak terbatas. Karena kalau sudah bicara sendok bersendok, ada ukuran keterbatasan yang lain, yaitu piring. Ya kan? Kan ada piringnya. Sendok pasti berjumpa dengan piring. Kapasitas kita makan sebanyak apa yang ada dalam piring. Oleh karena itu saya tidak percaya nih kalau anak-anak muda, ya anak-anak muda kalau makan satu piring kemudian ngomong, aku tambah lagi oma, tambah lagi mama. Kenapa? Masih lapar. Itu omong kosong, doyan itu. Ya, itu doyan. Coba kalau makan tidak enak, pasti tidak suka. Kapasitas kita itu sekian. Satu piring dengan satu sendok. Satu kali tambah oke lah.
Kalau sudah 5 kali, 6 kali, bahkan 10 kali, maka orang bule punya cara bicara. You look so ngreges, ya. Engkau sangat ngreges, itu, ya. Jadi semua ini bisa diukur bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita punya keterbatasan yang tidak boleh kita langgar. Dan karena keterbatasan itu, maka ukuran dari segala ukuran buat kita adalah rasa cukup. Rasa cukup itu adalah hukumnya manusia, Bapak Ibu. Apapun. Bukan cuma soal makan, minum, tapi untuk segala hal itu rasa cukup itu ukurannya. Misalnya deh, berat badan. Ya. Kalau orang terlalu gemuk, apa? Hati-hati, rawan penyakit. Kalau terlalu kurus, hati-hati, dikira penyakitan. Gitu kan? Cukuplah imbang. Kalau pacar terlalu tampan, itu masa lalu saya dulu ya. Ya repot, ya terlalu tampan, terlalu cantik repot. Tapi kalau terlalu jelek ngerepotin, gitu. Jadi yang cukup-cukup saja. Di musim wabah seperti ini pun hukum cukup itu jadi ukuran imunitas kita loh. Cukup istirahat, terus apa lagi? Cukup olahraga, cukup makan yang bergizi, cukup vitamin. Kalau Bapak Ibu ini pakai APD ya, alat pelindung diri, ya yang cukup, yang wajar saja kan? Kecuali memang Anda ini adalah tenaga medis yang perlu komplit. Kita cukup pakai masker, apalagi ya? Mungkin sekarang ditambah dengan face shield, atau mungkin pakai Google Glass, atau mungkin dengan sarung tangan, itu cukup. Ya, coba bayangkan apa yang terjadi kalau kita berlebihan ke pasar pakai baju hazmat. Apa yang terjadi? Kemana-mana pakai baju hazmat, sampai mandi pun pakai baju hazmat. Tentu itu berlebihan. Kita harus hidup di dalam rasa cukup. Konsep cukup itulah yang saya ingin kategorikan dengan salah satu makna dari istilah uga hari. Saudara, saya percaya ini istilah yang kurang familiar ya. Nampaknya saya pun kalau mengingat-ingat, rasanya baru 3-4 tahun yang lalu saya mendengar ada pelatihan tentang konsep uga hari. Tapi so far memang sedikit orang yang mengerti dan membiasakan itu dalam hidup percakapan kita sehari-hari. Apa itu arti uga hari? Uga hari itu artinya sederhana, bersahaja, cukup, atau sedang-sedang saja. Itu uga hari artinya. Nah Bapak Ibu, semangat uga hari itu tidak sama dengan semangat berhemat atau tampil biasa. Itu enggak seperti itu. Ada kalanya kan ya, kalau kita lihat ada orang ya mungkin datang ke pesta, kondangan begitu, yang lain dengan dandanan yang menor, tapi kok ada satu orang yang dandan biasa, bahkan mungkin tidak dandan. Kita akan mengatakan apa? Oh, ibu itu orang yang sederhana. Bukan. Itu bukan uga hari. Karena seringkali saya menjumpai ada orang yang memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tetapi hidupnya seperti tidak punya apa-apa. Hartanya banyak tapi bajunya cuma 2 setel. Kenapa? Karena dia punya prinsip jigo jipe. Saya tahu kan jigo jipe ya? Siji dinggo, siji dipe. Ya toh? Satu dipakai, satu dijemur. Apakah itu uga hari? Ya bukan. Itu medit, saudaraku. Itu pelit namanya. Pagi makannya cuma air putih. Siang mie instan. Sore mie cepat saji. Malam proma. Lah itu kan
bukan ugahari itu namanya. Itu namanya pelit. Ugahari itu bukan berhemat luar biasa. Bukan. Bukan berhemat luar biasa sampai dia tidak bisa menikmati hidup, bukan itu. Ugahari juga bukan dalam arti semangat pasrah. Ya sudahlah, memang masa-masa pandemi segalanya sulit, gaji ya sudah pas-pasan, ya sudah mau apa. Saudara, ugahari itu bukan berpasah nerimo gitu, enggak loh. Kalau kita punya semangat, kita punya tenaga, kita bisa berkarya lebih, tapi kita mengatakan ya sudahlah, itu bukan ugahari, tapi ugah-ugahan. Malas-malasan, enggak kreatif. Kalau begitu ugahari apa Bapak Ibu? Jika kita bersama-sama mengambilnya dari bacaan kita lewat nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, kita akan menemukan sebuah konsep ugahari yang tercermin pada ayatnya yang ke-7. Mari Bapak Ibu coba dibuka lagi ayat ke-7 itu, saya akan bacakan buat saudara semua. Paulus mengatakan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Konsep ugahari itu diawali dengan sebuah kesadaran bahwa kita itu nol. Kita itu nol. Kita datang ke dalam dunia tanpa apa-apa, dan kita meninggalkan dunia tidak dapat membawa apa-apa. Apakah Bapak Ibu di rumah setuju? Setuju begitu? Saya percaya tidak ada orang yang menolak. Semua setuju. Cuma pertanyaan lanjutannya bukan masalah setuju, enggak setuju. Apakah kalau kita setuju, kita sudah menghayati konsep itu dengan baik? Apakah kita sudah menghayati, memberlakukan dalam hidup kita bahwa memang aku ini tidak punya apa-apa dan nanti kembali pun tidak membawa apa-apa? Saya percaya pertanyaan yang kedua ini mesti harus kita pikirkan. Karena kalau soal penghayatan, yang paling konsisten menghayati tentang kehidupan yang nol itu adalah alam semesta. Tanaman dan binatang-binatang. Alam hidup secara sederhana. Mereka hidup secara alamiah tanpa tekanan, tanpa kecemasan seperti kita hari ini. Kalau alam merasakan tekanan demi tekanan, itu pasti disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Manusia di satu sisi pastilah meyakini seperti Ayub pernah meyakini, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang aku kembali. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa hidup kita tak sejahtera dan tak ada damai dalam hidup ini? Saya membayangkan kalau seandainya orang punya pikiran itu, orang tidak akan gila pada harta, tidak akan cinta pada materi, dan berusaha mendapatkannya. Semua itu bisa terjadi karena apa? Orang satu sisi hanya menyetujui, tapi tak menghayati. Fakta dalam hidup kita menunjukkan orang berlomba untuk mendapatkan, menguasai, mencintai segala sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah kita bawa. Itu kenapa kita stres di dalam menjalani hidup, depresi, dan begitu masalah muncul ketika kita berusaha untuk memiliki sesuatu yang tak akan pernah dapat kita miliki. Rasul Paulus katakan, kita ini sebetulnya nol. Kalaupun nampaknya kita memiliki tubuh ini, kalau saya pakai bahasa sertifikat tanah ya, tubuh kita ini bukan hak milik kita. Tubuh kita ini adalah hak pakai dan hak guna bangun. Kita memakai dan membangunnya jadi lebih baik. Itu fakta yang sejati. Ugahari harus dimulai dari kesadaran
bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah nothing. Tidak punya apa-apa dan bukan apa-apa. Ini makna yang pertama. Dan bukankah betul begitu Bapak Ibu? Adakah yang kita miliki, adakah yang betul-betul menjadi milik kita? Coba lihat sekitarmu. Suami, istri, anak, coba lihat mereka. Mereka itu bukan punyamu. Satu hari Tuhan akan mengambil apa yang kau anggap itu milik. Tapi sekalipun nothing, tapi Ugahari juga menjelaskan you are everything. Engkau segala-galanya. Karena cinta Tuhan juga boleh engkau miliki. Ketika kita bisa menghayati konsep ini dengan lengkap, maka akan muncul sebuah kesadaran diri bahwa memiliki dan mendapatkan segala sesuatu dalam hidup itu bukanlah panggilan utama. Seorang yang menganut Ugahari hanya mau mengerjakan panggilan dari Dia yang mengutus dirinya. Yang layak dimiliki oleh seorang Ugaharian, saya katakan begitu, adalah sebuah kesadaran seorang hamba. Oleh karena itu pada ayat sesudahnya ayat 8 Paulus mengatakan asal ada makan dan pakaian cukuplah itu. Ini ungkapan seorang hamba. Dia tahu apa yang dia punya dan dia tahu apa yang harus kuberikan. Saudaraku, dari situlah muncul makna kedua tentang Ugahari. Makna Ugahari adalah bahwa sebetulnya kita dalam hidup adalah hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi Ugahari itu bukan sekedar tampil sederhana, sikap bersahaja, tidak menor dengan make up, bukan itu. Ugahari adalah orientasi hidup yang tertuju kepada Tuhan saja. Bukan pada apa yang di luar Tuhan. Bukan apa sebuah upaya untuk memiliki di luar Tuhan. Konsep pikir cukup itulah yang menjadi rumus seorang yang hidup bersahaja. Sekalipun itu untuk hal-hal yang nampaknya kita miliki, itu adalah milik Tuhan dan aku memandang itu dengan cukup. Ketika orientasi itu berubah, hati-hati, lihatlah kehidupan sekitar kita. Paulus mengatakan penyimpangan terjadi, kegagalan-kegagalan hidup muncul, ketamakan, nafsu hampa yang berujung pada keruntuhan dan kebinasan itu sendiri. Saudaraku, hari ini mungkin banyak orang yang mengkambing hitamkan wabah COVID-19. Gara-gara wabah ini, maka hidup kami bermasalah. Karena COVID gak ono duit. Karena corona hidup merana. Namun sementara itu upaya juang kita untuk memutus rantai penyakit ini gak kompak, saudaraku. Ada orang yang mengatakan, ini cuma konspirasi besar. Ini cuma politik dagang, jual, bisnis obat. Dan yang paling banyak yang tidak terucapkan adalah ketidakpedulian. Orang lebih berorientasi pada penghidupannya. Memperoleh sesuatu daripada membangun kehidupan ini. Hari ini Bapak Ibu, pakai masker saja itu rasanya wangel, Bang. Kalau kita pergi keluar, kita melihat, bahkan mungkin kita sendiri juga tidak mengenakan sehingga pemerintah sampai mengancam ditilang. Ini kan kesadaran rendah sekali. Lockdown berkali-kali di berbagai tempat. Itu karena apa? Disiplin minim. Coba kalau kita sudah di India, bukan lockdown tapi di smackdown, ya, sudah dipukul. Karena disiplinnya rendah. Kita masih berpikir bagaimana mendapatkan daripada memberi. Padahal adakah sesuatu yang bisa kita miliki dalam hidup? Tidak ada. Maka hari ini sesungguhnya hendak mengkoreksi kembali kehidupan kita.
Sudahkah benar jalan yang kita tapaki sampai hari ini? Apakah prinsip cukup ugahari itu menjadi jiwa orientasi hidup ada atau tidak ada wabah pandemi ini? Wabah ini mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi yang Rasul Paulus sebagai manusia Allah, atau dengan kalimat lain utusan-utusan Allah yang sadar bahwa hadirku semata-mata untuk kemuliaan-Mu, hanya untuk mengerjakan panggilan yang Tuhan sudah sediakan untuk aku. Apakah kita sudah berjuang untuk mengerjakan seluruh pertandingan yang Tuhan wajibkan itu? Apakah kita sudah mengerjakan karya-karya yang Tuhan sudah titipkan sejak kita ada? Mari bangkitkan prinsip ugahari dalam langkah juangmu, bahwa aku lahir karena Tuhan, aku berkarya bagi Tuhan, dan mati pun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa sejauh ini kasih dan kemurahan Allah itu boleh terus melengkapi kami yang tidak ada apa-apanya ini. Jika kami hidup sampai hari ini, semua itu semata karena kasih Allah yang terus memelihara dan merawat kami. Sehingga kami boleh menikmati, kami boleh hidup di dalam naungan kasih dan cinta Tuhan. Oleh karena itu, ajarkanlah kami terus untuk boleh memiliki sikap ugahari, sederhana, bersahaja, tidak ngoyo dengan kehidupan. Karena kami tahu tugas panggilan kami adalah berkarya semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap berdoa untuk dampak di seputar COVID-19. Ketika banyak karyawan-karyawan mesti di PHK, bisnis menjadi sulit untuk dikembangkan, banyak usaha tutup, dan mungkin banyak juga yang keluarga gagal untuk mengembangkan cinta kasih dan saling mendukung. Kejenuhan yang membuat kami tak lagi ingin dan punya spirit untuk bekerja. Tuhan, ada banyak dampak yang muncul di sepanjang kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu kami mohon, mari biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, supaya kami beroleh hidup dan kehidupan yang tepat di mata Tuhan. Sehingga kami tak berhenti hanya gara-gara masalah pandemi, tapi kami boleh terus melanjutkan karya, oleh karena kami adalah manusia Tuhan. Manusia-manusia yang diutus Allah untuk bekerja, ada atau tidak ada pandemi itu. Beri kami kemapanan hati, pikiran, dan juga kesetiaan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja yang ada, termasuk gereja kami, di mana kami akan mencoba membuka kembali gereja kami yang sudah cukup lama tertutup. Kami ingin hidup dalam new normal. Sekalipun mungkin ada begitu banyak perkara-perkara yang menyulitkan dan mungkin membuat kami mesti berpikir keras, tapi kami percaya ada Tuhan Allah kami yang membimbing kami. Kami percayakan jika bulan September nanti kami berencana untuk kembali beribadah onsite di tempat ini. Kiranya hanya dalam rencana dan campur tangan Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik.
Bagi mereka yang mungkin belum diperkenankan untuk hadir bersama-sama di gedung gereja ini, oh Tuhan, mari beri kami hikmat Tuhan, supaya iman kami terjaga, iman kami tetap terpelihara, supaya kami tetap boleh mengagungkan nama Tuhan dari rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk terus membangun kehidupan, bukan membangun tembok-tembok dan benteng-benteng keegoisan kami. Biarlah hanya bersandar pada Tuhan, kami serahkan gereja dan setiap gereja-gereja yang ada. Tuhan, akhirnya kami akan menutup ibadah pada hari ini. Kiranya kasih Allah terbuka, menguatkan setiap kami yang masih terus berjuang dalam pertandingan iman kami. Sertai kami, supaya kami menang dalam setiap pertandingan yang Kau inginkan kami bertanding di situ. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang di rumah, kami percaya hanya nama Tuhanlah yang boleh kami permuliakan. Oleh karena itu, ajarkanlah kami doa seperti yang Kau ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Pemeliharaannya begitu nyata setiap hari. Sekarang saatnya menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk persembahan. Umat dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Umat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Hidup, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah spiritualitas cukup boleh menjadi nafas kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan atas hidup saudara. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.